Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada hari pertama ini kita akan mempelajari materi kelas 5, yaitu tema 1, subtema 1, PP 1 dan 2. PP1 tujuan pembelajarannya adalah dengan membaca teks tentang organ gerak manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian fungsi dan menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, ini kita mempelajari tentang organ gerak manusia dan hewan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Gunanya adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Kalian bisa baca di buku paket halaman 3. Nah, ini saya beri contoh alat gerak. Ini adalah harimau yang bergerak dengan cara berjalan, ya kan? Alat geraknya apa, anak? Ya, ini adalah kaki. Ya, sekarang contoh alat gerak yang kedua adalah pada hewan ikan. Ikan bisa bergerak dengan cara, ya, berenang. Dengan apa berenangnya? Dengan sirip. Nah, setelah kalian lihat gambar harimau dan ikan, tentu sudah tahu kan alat geraknya? Nah, sekarang organ gerak manusia dan hewan hampir sama, yaitu tulang dan otot. Ini adalah contoh gambar tulang, sedangkan ini adalah contoh gambar otot pada manusia. Nah, sekarang tulang disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Keduanya bekerja sama ya dalam melakukan pergerakan. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, sedangkan otot adalah suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi otot ini nanti akan menempel pada tulang sehingga bisa bergerak. Nah, setelah kita mempelajari alat gerak, yang kedua kita mempelajari tentang paragraf. Mungkin kalian sudah paham ya di kelas 4. Nah, di kelas 5 saya ingatkan kembali. Paragraf adalah ide atau gagasan pokok yang ditambah dengan kalimat pengembang. Ide pokok adalah dasar sebuah paragraf atau disebut kalimat utama. Tempatnya ada di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Nah, ini bisa kalian baca di buku paket halaman 3. Ini hanya saya kasih contoh saja ya. Ini bacaannya saya ambil satu paragraf. Nah, ini yang saya kasih warna merah disebut ide pokok yang ada di depan atau deduktif. Kalau yang biru saya disebut dengan ide pokok yang ada di tengah. Sedangkan yang hijau ide pokok yang ada di akhir atau induktif. Nah, bagaimana kalian bisa menentukannya? Harus membaca dengan seksama. Nah, sudah. Sekarang PP1 bisa kalian lihat di halaman 5, kerjakan di buku tugas tema. Di sini ada ide pokok, organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, di sini kalian tinggal menuliskan dengan mengembangkan dari ide pokok ini. Yang kedua sama ya, di sini kalian buat dengan kalimat pengembang. Nah, kita selesai ya PP1 hari ini. Nah, apa kesimpulannya yang kita pelajari? 1. Tentang alat gerak hewan dan manusia yang terdiri dari apa tadi? 2, yaitu tulang dan otot. Sedangkan yang kedua kita mempelajari tentang paragraf yang ada di depan, tengah, dan di belakang. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita mempelajari untuk PP2. Ini tujuan pembelajarannya ya, mengamati gambar cerita. Setelah itu menceritakan gambar tersebut. Setelah mengamati, siswa mampu menyebutkan organ gerak tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini coba kalian amati di buku paket kalian juga ada.
ini ada gambar ya, Bapak sama Edo. Nah, nanti bisa kalian kalau membuat cerita dengan nama lain atau namamu boleh ya. Aku dan Papa, aku dengan Ayah. Nah, boleh. Nah, ini kalian mengamati di sini ada gambar dan di sini diceritakan ya. Kita lanjut. Nah, setelah melihat gambar tadi dapat disimpulkan bahwa serangkaian gambar tadi mengandung sebuah cerita. Gambar cerita adalah gambar ilustrasi yang merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuannya memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi ya. Jadi kalau kalian melihat novel, komik, dan lain-lain, bisa kalian senang karena ada gambarnya. Nah, bagaimana cara membuat gambar ilustrasi? Satu, ada gagasan atau tema. Setelah itu kalian membuat sketsanya dan diwarna. Medianya apa? Bisa kain, kertas, dan lain-lain. Media pewarnanya pensil warna, cat air ya. Nah, tugas PP2 ini bisa kalian lihat di halaman 11. Kalian kerjakan di buku folio ya. Nah, ini kalian buat gambar ilustrasi, tapi di sini kalian membuat teksnya dulu, ceritanya dulu. Contohnya ini ya, dengan tema hewan kesayanganku. Bisa kalian membuat hewan kesayangannya kucing, kelinci, ikan, dan lain-lain. Bisa kamu tulis di sini teksnya atau ceritanya. Nggak usah banyak-banyak, 1-3 kalimat. Baru di sini gambarnya. Paham anak-anak? Ya, sekarang kita simpulkan tentang PP2. Kita sudah mempelajari tentang gambar cerita dan kita bisa menceritakannya. Setelah itu, gambar tersebut merupakan gambar ilustrasi ya. Nah, ini kalian sudah mencoba di tugas PP2. Sampai di sini anak-anak tugas hari ini dan pembelajaran hari ini, yaitu PP1 dan PP2. Saya harap anak-anak bisa mengerti dan paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.